YouTube saya yang channel Saifuddin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hansip RT 016 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan berbagai macam anugerahnya kepada kita semua. Sehingga dengan semua pemberian Allah itu kita masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dunia ini sebagai bekal bagi kita di akhirat kelak nantinya. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Hansip RT 016. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang seperti Kuncop Ooncop dan seperti Udin Sapiuddin Birahim. Ya, tapi don't worry, jangan khawatir juga ya. Karena orang-orang seperti ini sebetulnya hanya berbicara menyerang dirinya sendiri. Jadi semua ucapan, perkataan, hujatan, fitnahan yang keluar dari mulut orang-orang seperti Ooncop dan Sapiuddin Birahim ini sebetulnya hanya untuk dirinya sendiri. Saya bisa menyampaikan khutbah dan menyusun khutbah-khutbah yang menggigit, jadi menyerang siapa saja, menyerang diri saya sendiri juga. Jadi semua ucapan itu hanya untuk membongkar kedok dirinya dan ajarannya, dan akhirnya mereka sendiri yang kena batunya. Misalnya si Ooncop, karena ulahnya sudah kehilangan viewer sekarang kan, karena ketahuan menghadirkan narakoplak yang ngibuler. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Kalau si Udin tidak hanya kehilangan viewer dia juga kehilangan penghasilannya. Karena memang selama ini dia ngaku dia hanya berbakat di dunia hina menghina di YouTube. menggunakan mulutnya itu ya. Dan ternyata YouTube tidak bisa menerima orang seperti itu. YouTube saya yang channel Saifuddin Ibrahim ini tidak menghasilkan apa-apa lagi karena tidak boleh dimonetisasi karena banyak pelanggaran saya di dalam siaran saya di YouTube. YouTube saja tidak bisa menerima, apalagi bumi nantinya jika dia meninggal ya. Kasihan si Udin ya. Kasihan saya sama si Jepang. Kasihan saya lihatnya. Nah sekarang sahabat Hansip, si Udin ini meratapi nasib di Amerika dengan segala kesetresannya. Tampak sekali dari wajahnya yang kian hari kian lusuh dan kusut ya. Kata mendiang mengapul, kelihatan dia capek katanya. Iya betul, dia capek menghina Islam. Capek mikirin besok mau makan apa ya. Capek besok mau tinggal di mana, tidur bersama siapa, Yolanda. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Oke, kelihatan aja dia kuat ya, tapi aslinya lemah seperti anunya yang tak lagi bisa berdiri si Udin ini. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Ya aneh hati hidup semati anu saya nggak bisa bangkit lagi. Kasihan si Jones kan. Sekarang dia ngemis-ngemis ya, minta bantuan kepada siapapun. Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya.
Saya sih kalau dari sisi kemanusiaan kasihan sama dia, mau saja bantu dia sebetulnya, asal dia pulang dulu ke Indonesia, kan gitu. Ya, jadi sepakat enggak kalau dia pulang ke Indonesia kita bantu dia? Nah, mau enggak kamu Din pulang ke Indonesia? Boleh, bagus. Nah, oke, pulanglah ke Indonesia. Pekerjaan jadi tukang WC saya rasa ini cocok buat kamu Din. Ya, karena kasihan kan Tuhannya si Oon Chop diberi pekerjaan membersihkan WC. Masa disuruh benerin WC yang mampet? Kan ada-ada aja si Oon Chop ini. Nah, terus buat apa Udin diciptakan? Kalau untuk membersihkan benerin WC mampet masih Tuhan juga, ya kan? Tuhan Oon Chop juga. Nah, mau nggak kamu menggantikan pekerjaan Tuhannya Oon Chop Din? Boleh, bagus. Benerin WC, mau ya? Boleh, bagus. Atau kalau enggak, pilihan yang lainnya adalah ngamen. Nah, ngamen ini juga bagus buat kamu Din, karena selama ini saya dengar-dengar suara kamu itu cukup cempreng ya. Nah, kalau enggak, coba deh kamu nyanyi dulu Din. Malam kudus, sunyi senyap. Nah, jadi sahabat Hansip, kalau dari sisi kemanusiaan kasihan kita lihat dia ya. Kasihan karena dia Vego ya kan. Kasihan karena dia Oon gitu kan. Kasihan kita karena dia terlunta-lunta nasibnya. Kasihan wajahnya yang makin mengkerut ya, yang makin keriput, yang kelelahan, yang sangat stres kelihatannya. Kasihan kita sebetulnya sama orang ini. Ya tapi gimana mau kasihan? Dia saja ndak kasihan sama dirinya. Masa kita kasihan sementara dia sendiri ndak kasihan sama dirinya? Itu kan tandanya dia nggak kasihan sama dirinya. Ya, dia hujat sana sini, dia serang sana sini. Ya dia pun mengaku kan bahwasanya dia itu khotbahnya itu dibuat untuk nyerang orang. Dia sendiri yang bilang, termasuk nyerang dirinya. Saya bisa menyampaikan khutbah dan menyusun khutbah yang menggigit, jadi menyerang siapa saja, menyerang diri saya sendiri juga. Nah, ini kan Vego namanya kan. Ini kan gila namanya. Seorang pemuka agama ya, dia katakan dia pemuka agama tapi kerjaannya menyusun khutbah untuk nyerang orang. Nah, ini kan nggak kasihan dia sama dirinya berarti kan. Nah, jadi gitulah ya sahabat semuanya. Kalau dari sisi kemanusiaan kita kasihan sama dia, ya siapa yang nggak kasihan lihat wajah yang seperti itu kan? Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Tapi gimana sekali lagi, kita tidak bisa mengasihi begitu saja, sementara dia sendiri tidak kasihan tengok dirinya, lihat dirinya. Nah, jadi kalau dia taubat misalnya ya, tentu bisa kita mengasihinya secara maksimal ya kan. Ya, sebetulnya mudah saja si Udin ini ya. Dia akan lepas dari segala persoalannya hari ini kalau dia itu betul-betul bertaubat gitu. Kalaupun tidak kembali kepada Islam, ya saya pun tidak mengharapkan dia kembali ke Islam. Tapi setidaknya dia taubat dari sudut pandang agamanya gitu ya. Karena dari agamanya pun tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Iya kan? Karena banyak sekali pendeta dan jemaat-jemaat orang Kristen lainnya tidak sepakat dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Udin Birahim ini. Ya, katakanlah seperti pendeta HTD, tidak setuju kan? Nah, itu baru satu. Belum lagi jemaat-jemaatnya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Udin. Jadi salah satu jalannya, solusinya menurut saya adalah Udin berhenti menghina Islam dan taubat. Kalau tidak kembali kepada Islam,
setidaknya Anda taubat dari sudut pandang agama Anda sekarang. Ya, gitu. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan Udin Birahim semakin stres. Ya, semakin stres. Ya. Semakin stres kalau dia tetap seperti ini ya, kalau belum berubah juga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Udin Birahim ini adalah tidak ada. Kau kurang ngajar kau. Apa yang mau diambil ya kan? Tidak ada yang bisa diambil dari dia ya. Segala ucapannya tidak ada yang bermakna, tidak ada yang bermanfaat ya kan? Apalagi perbuatannya tentu itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, hasilnya kan kelihatan. Hasilnya dia stres sekarang. Hasilnya dia terpaksa memang harus main YouTube saja. Nah, satu YouTube Saifuddin Ibrahim tidak boleh untuk dikasih monetisasi lagi. Gitu. Saya hanya berdoa bahwa ada yang membantu saya. Nah, ini baru di dunia ini. Tidak senang, tidak bahagia hidupnya. Ya kan, pusing, memikirkan hidup, memikirkan makan, memikirkan donasi dan segala macam, ya kan. Jadi tidak ada yang bisa kita ambil dari si Udin Birahim. Nah, namun kita hanya bisa mengucap ya astagfirullahaladzim, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat dan perangai-perangai seperti ini. Nah, itu saja. Demikian, sampai jumpa di video Udin yang berikutnya.